Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, aparat penegak hukum di Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan keterbukaan dan transparansi informasi kepada masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada para penegak hukum Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah keterbukaan informasi. Seluruh informasi terkait penegakan hukum bisa didapatkan oleh masyarakat dan hal ini sebagai komitmen untuk menjawab keraguan publik terkait pertanyaan tentang transparansi dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum di Indonesia terus berbenah untuk meningkatkan citranya kepada masyarakat. Upaya transparansi dan keterbukaan informasi terus dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Lalu apakah upaya ini sudah cukup? Dan seperti apa cara mengedukasi masyarakat Indonesia agar bisa memahami aturan hukum yang benar? Kita akan perbincangkan bersama narasumber yang sudah bergabung secara daring. Yang pertama ada pakar hukum pidana sekaligus mantan hakim Asep Iwan Iriawan dan pakar komunikasi Universitas Indonesia Dr. Devi Rahmawati. Selamat pagi, Pak Devi, Kang Asep. Selamat pagi, Mbak Devi. Selamat pagi, Mas Timi. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita ingin membicarakan mengenai satu hal yang akhirnya menjadi pembicaraan publik mengenai transparansi khususnya di penegakan hukum di Indonesia nih, Kang Asep dan juga Mbak Devi. Karena sedianya memang hukum itu harus transparan begitu, paling tidak apalagi penegakan hukumnya. Kalau tidak rawan disalahgunakan. Nah, kalau kita bicara mengenai transparansi, upaya transparansi penegakan hukum di semua penegak hukum kita lah, gitu, tidak terbatas pada satu saja begitu. Saya ingin tahu bagaimana pendapatnya, apa yang masih harus bisa ditingkatkan, karena saya yakin belum sempurna, tidak akan mungkin sempurna juga, tapi apa yang sebenarnya masih menjadi kelemahan utama dan harus benar-benar diperbaiki kalau kita bicara mengenai transparansi penegakan hukum di Indonesia, Kang Asep. Ya, kita sepakat membentuk negara kita itu, ya, negara Republik Indonesia. Kita membuat perjanjian tertulis, ya, itu Undang-Undang Dasar 45. Di situ sistem peradilan diatur pasal 24, menegakkan hukum dan keadilan. Jadi hukum itu harus ditegakkan. Ya. Jadi menegakkan hukum dulu aturan main, baru nanti menegakkan keadilan. Makanya ada penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, ya, dan plus pengacara. Mereka selalu kan kalau polisi, jaksa untuk keadilan, ya. Tapi kalau hakim demi keadilan. Nah, tapi harus ada aturan main. Jadi ketika hukum ditegakkan itu ada aturan main. Makanya ada hukum acara, namanya KUHP. Ada juga tadi ajas transparansi, dikenal hukum itu ajas publisitas. Ada undang-undang informasi. Artinya ketika menegakkan hukum harus terbuka, itu asasnya. Kecuali hal-hal tertentu itu harus ditutup. Misalkan kesusilaan, ya, perceraian, ya, anak, itu memang tidak boleh dimanapun berada. Hukum itu harus beradab, jangan biadab. Karena kalau adab itu, maka dia punya martabat. Bayangin, the founding father kita mengingatkan tegakkan hukum. Bukan keadilan dulu, tapi hukum dulu aturan main. Nah, di Republik ini penegak hukum harus menggunakan hukum acara. Nah, hukum acara ini harus ditegakkan. Jadi aturan main dari penegak hukum, baik polisi, jaksa, hakim, itu harus ditegakkan dulu. Nah, baru nanti bicara. Tapi soal keadilan, para pihak, saya sama Devi bisa berbeda. Ya, makanya didampingi oleh penuntut umum, diwakili. Nah, pihak-pihak didampingi. Tapi semua itu boleh kita berpendapat, makanya jaksa karena tadi untuk keadilan. Tapi yang menentukan adil tidaknya tadi demi keadilan itu adalah para hakim, ya, dia wakil. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama Tuhan disebut oleh para hakim. Jadi kalau memang kita berbeda pendapat tentang keadilan, ya nanti tunggu di pengadilan semuanya serba dibuka gitu. Ya, ini ya karena Kang Asep pakarnya, jadi kita sih baru terbuka gitu. Tapi Kang Asep lebih memahami. Tapi benar, kita merasa bahwa memang keadilan lah yang memang harus ditegakkan dan itu tidak salah. Tapi kadang-kadang keadilan itu berbeda antara si A dengan si B gitu. Apa yang terasa adil gitu ya, Kang Asep ya. Sehingga lalu mencari jalan tengahnya apa? Ya itulah penegakan hukum tadi yang Kang Asep jelaskan. Ini saya juga baru paham nih setelah penjelasan dari Kang Asep. Nah, berarti ada aturan-aturan yang berlaku dalam penegakan hukum tersebut. Nah, Mbak Devi, saya juga ingin tahu juga dengan beberapa kasus belakangan yang mencuat, yang menjadi perhatian. Banyak yang akhirnya terbentuk di benak publik gitu, baik itu skenario, baik itu teori-teori dan lain-lain, juga terbentuk opini mengenai penegak hukum itu sendiri gitu. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah kita dalam posisi lagi agak lemah nih posisi penegak hukum kita di mata masyarakat, dan apa yang harus dilakukan terhadap hal ini, dan mengapa ini juga berbahaya kalau sampai citra penegak hukum kita di masyarakat ini juga terus menurun?
Enggak, yang paling menarik memang dalam studi-studi komunikasi terkait upaya menegakkan hukum, dalam hal ini tadi istilah Kang Asep, saya juga belajar banyak mencari keadilan, dimulai dari penelitian tahun 90-an sampai terakhir 2016. Itu menunjukkan ada hal yang menarik. Justru ketika dalam konteks Indonesia misalnya aparat sudah sangat terbuka, dan ini juga belajar dari luar karena penelitiannya justru memang banyak sekali di luar. Yang berbahaya adalah ketika masyarakat kemudian merespon keterbukaan itu dengan kemudian merasa memiliki hak untuk juga bisa menjadi hakim bagi putusan yang akan ditetapkan oleh penegak hukum. Dan dalam banyak kasus yang tadi dari tahun 90-an, ini yang paling menarik adalah tantangannya ketika justru aparat sangat terbuka, dalam hal ini kalau di barat itu kan mereka bukan hakim tapi juri. Ini justru yang menarik ketika mereka menerima opini masyarakat yang menyaksikan keterbukaan tadi, itu akhirnya malah mempengaruhi kemampuan mereka agar bisa secara objektif melihat bukti-bukti yang ada dalam memutuskan hal yang tepat. Bahkan dalam banyak penelitian dari tahun 90-an tadi, ketika seseorang yang bertugas untuk menegakkan keadilan lalu banyak menerima informasi dari publik yang bahkan tidak berdasar, yang biasanya memang berbasis hal-hal negatif, itu membuat keputusannya akhirnya banyak yang jauh dari bukti-bukti yang ada. Ini yang sebenarnya akan menjadi tanda kutip menakutkan di era sosial media, karena akhirnya pengadilan yang sesungguhnya belum terjadi, tapi pengadilan media sosial itu jauh lebih keras, yang kemudian bisa membuat banyak orang yang sebenarnya harusnya mendapatkan keadilan dari putusan hakim misalnya, itu bisa jadi berpotensi tidak mendapatkan keadilan secara utuh. Jadi sebenarnya publik silakan saja memiliki opini, gitu kan, sudah haknya begitu. Menyuarakan pun ya berbagi itu bisa saja begitu. Tapi jangan sampai justru mempengaruhi objektivitas dari khususnya hakim, atau kalau dari dalam sistem juri gitu ya. Jangan sampai mempengaruhi itu. Beropini ya tentu saja silakan saja, pasti akan ada opini juga dari publik. Tapi kelemahannya itu kalau sudah mempengaruhi objektivitas dari penegak hukumnya gitu ya, Mbak Devi. Ya, oleh karenanya justru saya ingin bertanya kepada Kang Asep, sebenarnya di sistem, karena ini ada beberapa kasus belakangan ini yang sebenarnya menarik untuk literasi hukum masyarakat gitu ya, karena masyarakat tuh ramai sekali seakan-akan mereka lulusan sarjana hukum semua gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah momentum juga bagi kita untuk mendidik masyarakat. Dan saya ingin bertanya sebenarnya dengan Kang Asep, kalau di luar itu kan kayaknya aturannya cukup ketat ya, bahkan ada beberapa juri yang dinilai di tes misalnya sudah terpengaruh oleh opini publik, itu akan bisa dikeluarkan dari ruang pengadilan. Nah, kalau di Indonesia saya kurang paham itu bagaimana agar bisa memastikan para pihak yang diminta untuk menekan palu itu juga bisa sangat objektif dan vakum dari opini-opini yang tidak berdasarkan bukti-bukti yang ada. Nah, itu gimana tuh Kang Asep? Ya, jadi kita dua sistem yang berbeda. Jadi kontinental sama yang resisten. Kalau yang tersebut oleh Mbak Devi tadi, memang untuk menghimpun opini publik, nah tentulah para juri-juri, ya. Kalau di kita tidak, ya. Nah, tapi juri juga hanya menentukan salah atau tidak. Tapi jumlah hukuman, entah mati, seumur hidup atau penjara, tetap wewenangnya pada hakim. Itu persamaannya. Nah, ini susah diterapkan di Republik Indonesia. Bayangkan 34 provinsi ya, kalau tidak salah. Nggak usah terlalu provinsi lah. Netizen aja kan kelompoknya ada netizen, ada deterjen, ada apa gitu kan, kelompok mereknya beda-beda. Kalau diikuti, nah bayangkan kalau di Jakarta gampang ngumpulin netizen, tapi kalau di ujung sana, di kampung saya, di kampung Depi, kampung Timi, bisa ngumpulkan juri. Kalau negara kota gampang kan, tapi sekali lagi tidak usah, karena hakim itu maka sejak awal dia kan berdasarkan fakta persidangan, tidak boleh mendengar fakta-fakta di luar persidangan. Apalagi tekanan ya. Oh, nah itu sering saya katakan kan, bahasa saya kasar. Persetan dengan pendapat publik. Kalau hakim ya fakta persidangan. Misalkan gini, saya dengan Devi berbeda pendapat. Di luar Devi punya masa, saya punya masa. Kata hakim, lu gak ada urusan masa lalu lu, buat depan masa lalu, depan lu, sekarang depan gua. Itu hakim. Jadi ketika hakim dapat tekanan, tidak hanya hakim sekali lagi ya, ini perlu dipahami, dari mulai penyidik, penuntut, sama hakim, mereka harus imparsial, independen, bebas sekali lagi. Jadi ketika kebebasan itu tadi ada batasnya, diaturan dengan hukum acara itu, ya, ketika publik menekan, ya seharusnya peduli. Tapi kan sekarang bayangin di media sosial dengan teknologi yang sangat canggih, ributnya. Seorang mereka lebih daripada hakim. Mungkin mereka lebih dari S3. Mereka nggak salah sekali. Itu hak mereka. Tapi satu kata yang tidak boleh bagi mereka. Mereka nggak berhak mutus. Karena yang berhak mutus tadi, juri itu salah. Kalau di kita, hakim loh.
Nah, kalau hakim salah, ada upaya hukum. Nah, tidak hanya itu, di penyidik pun sama. Penyidik salah nggak lengkap. Pra-peradilan kan. Nggak lengkap, nggak di P21 kan. Di pengadilan malah ada banding, ada kasasi, ada PK. Nah, Kang Asep, ini kan seperti tadi kita sudah bicarakan bahwa opini publik ini bisa berbeda-beda, mungkin memegang teori yang berbeda-beda, khususnya terhadap sebuah kasus gitu. Nah, bagaimana agar proses hukum baik itu dari penyidikan sampai ya, penuntutan dan nanti pengadilannya begitu, ini bisa setidaknya kalaupun tidak memuaskan teori publik, karena tidak boleh juga memuaskan apapun itu teori di tengah publik, tapi memuaskan publik yang merasa apapun pendapat saya, walaupun ternyata salah menurut pengadilan, tapi saya meyakini bahwa prosesnya semua sudah berjalan dengan baik, bahwa semua proses itu berjalan sesuai dengan hukum, bahwa proses itu sudah berjalan dengan penegakan hukum yang benar dan hukum acara yang benar. Nah, di sinikah kunci dari transparansi semua pihak-pihak yang mulai menyidik sampai mengadili sebuah kasus tersebut? Apakah ini sebenarnya kontribusi dari transparansi tersebut? Ya, jadi penegakan hukum itu dua. Itu kuncinya di dunia manapun sama. Ya, kalau belajar kita agak teori terus. Satu, politik hukum. Kedua, kesadaran hukum masyarakat. Jadi politik hukum, ya ketika ada masalah besar, contoh yang paling gampang lah lagi rame sekarang. Kata Presiden, buka seterang-terangnya. Buka. Dilaksanakan kan oleh Kapolri, melibatkan instansi luar. Sebenarnya itu aturan sudah keluar ini sebenarnya. Ya, tapi biar puas ya keluar dulu lah sebenarnya kan. Nah, semua kan dibuka kan. Nah, kalau ketika politik hukum ini aturannya udah dibuka seterang-terangnya, sehingga saya katakan juga ya Mas Timi kan, setelanjang-telanjangnya, nah tinggal kesadaran hukum masyarakat. Ketika ini publik, inilah aturan main, inilah segalanya. Ayo, tadi kesadaran masyarakat itu ketika kita berbeda pendapat, bukan perang di media. Ini pengadilan dari pengadilan benar dipindahkannya di media. Di media ketika media telah terbentuk, ketika sampai di pengadilan faktanya berbeda. Nah, kalau hakim peduli apa di media berbentuk ABCD, karena di fakta persidangan adalah A. Ya, karena tadi kan publik udah diwakili, namanya juga jaksa jadi berubah namanya jadi penuntut umum, tapi juga tidak menghilangkan hak ajasi, sekali lagi hak ajasi dan praduga tak bersalah. Si tersangka baru disangka, jadi dia harus belum salah, nanti jadi terdakwa dia punya hak pembelaan. Nah, ketika dua pihak berbeda itu, ya, publik berhenti karena di pengadilan dua pihak akan diadu dan terbuka sidangnya, dinyatakan, bayangin, dinyatakan dibuka terbuka untuk umum, bukan WC umum loh ya, terbuka untuk umum. Kalau nggak itu batal loh putusannya. Makanya hakim kata Indonesia lebih hebat lagi loh, Tim. Siaran langsung dikomentari oleh Asep sama Devi lagi. Pak, di mana di Eropa dikomentari sidang? Cuma di Indonesia yang hebat, terbuka banget kan. Nah, kalau masih publik tidak percaya, tidak sadar, ketika dijatuhkan oleh hakim misalkan mati, seumur hidup atau penjara masih berbeda, ya masa mungkin hakimnya ya nggak tahu dari mana lagi gitu kan. Nah, ini yang nggak bisa dikontrol juga gitu ya Mbak Devi ya. Bagaimana publik mengikuti, mengomentari, dan bahkan bukan hanya mengomentari untuk diri sendiri saja, tapi bahkan mencoba menyebarkan pahamnya kepada orang-orang lain gitu. Yang sebenarnya lagi-lagi publik tidak tahu sebanyak apa yang diketahui oleh penegak hukum, pastilah, karena kita bukan penyidik dan lain-lain. Tapi bagaimana agar bisa dipahami bahwa kita, masyarakat, saya juga termasuk, itu punya keterbatasan pemahaman hukum. Jadi tidak boleh begitu saya tuh langsung jatuh pada sebuah konklusi padahal prosesnya masih berjalan. Tapi kan ini tidak bisa ditanamkan ya Mbak Devi, tapi di satu sisi kita butuh kedewasaan itu. Bagaimanapun juga kita adalah negara hukum, kita punya proses-proses yang sudah diatur sesuai hukum. Apapun pendapat saya, ya silakan saya berpendapat, tapi saya nggak boleh sampai merasa tidak puas, menjelek-jelekan, bahkan menghasut orang lain untuk meyakini apa yang saya yakini, padahal saya bukan penyidik, bukan juga penegak hukum gitu Mbak Devi. Ya, justru ini yang kenapa tadi saya sampaikan studi-studi itu, karena di Indonesia belum ada sayangnya studi-studi itu gitu. Karena kita memang harus berempati dengan teman-teman yang punya tugas mulia dan tugas yang sangat berat. Bayangkan saja untuk memastikan keadilan itu terjadi dari mulai penyidikan sampai nanti keputusan. Jadi seharusnya kita punya empati, tapi sayangnya itu akan sangat sulit di era di mana yang paling mengerikan lagi dari media sosial saat ini adalah orang itu anonim. Dia bisa menyembunyikan identitasnya sehingga dia bisa mengatakan apapun. Yang akhirnya kita tahu ada tren sekarang yang namanya cancel culture gitu ya. Upaya
upaya pemboikotan. Yang berbahaya adalah ketika kemudian yang diboikot adalah penegak hukum. Nah, ini yang dalam istilah saya cancel culture kemudian berubah menjadi cancer culture. Akhirnya merusak society itu sendiri. Karena akibat masyarakat yang kemudian tadi dia merasa dia adalah penyidik, kemudian merasa bahwa dia kalau kemarin kan menarik ya, kita bisa menonton, tapi kalau perlu mereka bisa live dari dalam mungkin inginnya gitu ya, atau nanti juga kalau pengadilan kan memang dibuka. Itu menurut hemat saya sangat berbahaya karena tadi berbasis penelitian di luar yang memang dia menggunakan juri, itu betul-betul bisa mempengaruhi juri gitu ya. Nah, saya khawatir gitu ya, apakah memang betul ini memang harus benar-benar tadi istilahnya Kang Asep menarik sekali, telanjang itu, sehingga kemudian apakah kita bisa benar-benar meyakinkan aparat penegak hukum yang bekerja keras ini itu bisa juga fokus, tidak kemudian disusupi di yang suka tidak suka, karena menurut hemat saya tidak mungkin gitu ya di era sekarang orang tidak menutup telinga dan menutup mata, itu sudah tidak mungkin gitu. Nah, ini yang menurut hemat saya kalau ditanya caranya bagaimana, ya pertama satu, media sebenarnya punya peran yang luar biasa. Artinya media harus jangan menghasilkan berita karena tuntutan opini yang sama dengan serangan publik. Ini yang juga mengkhawatirkan gitu ya. Jadi karena ingin mendapatkan dukungan publik, maka media yang sebenarnya punya tugas yang juga sangat penting untuk memastikan agar tidak ada distorsi dua pihak ini, itu kemudian harapan saya jangan mengikuti begitu saja apa yang disampaikan oleh publik demi mendapatkan dukungan publik, tapi membantu aparat dari mulai penyidikan sampai nanti hakim agar bisa mendudukkan kasus ini sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Iya, jadi jangan malah ikut arus, tapi ya check balance-nya tetap dijalankan gitu ya. Memang perannya memang harus seperti itu. Jangan sampai apapun asal rame dikeluarkan, ini malah menjadi bagian yang sama juga, jadi ya memanas-manasi sesuatu yang sebenarnya belum dicek, belum diverifikasi dan lain-lain. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini dan kami akan kembali usai jeda berikut ini. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan napasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini